semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau memulai ibadah. Semoga adik-adik udah pada mandi dan udah pada sarapan. Jadi semangat deh ibadahnya. Ya udah, kita mulai yuk ibadahnya. Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur, Kau sungguh baik, amat baik. Antar kami Tuhan untuk beribadah. Pakai pikiran kami, hati kami untuk mendengar firman, supaya apa yang ditabur kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplung teot teplung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplung teot teplung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplung teot teplung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplung teot teplung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot teplung teot teplung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, Haleluya. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Rajin seperti semut. Hari ini libur sekolah, tetapi kemarin ayah dan ibu memberitahu Tono dan Tini untuk tetap bangun pagi karena akan diajak berolahraga naik sepeda. Tetapi ketika ayah dan ibu sudah siap, Tono dan Tini justru belum keluar dari kamarnya. Lalu, ibu mengetuk pintu kamar Tini dan Tono. Tono, Tini, kalau kalian sudah siap, segera keluar kamar. Ibu dan ayah menunggu kalian di depan. Tak lama kemudian, Tini keluar kamar. Tetapi, Tono masih diam saja. Maka ibu membuka pintu kamar Tono dan ternyata Tono masih tidur lelap. Akhirnya hanya mereka bertiga yang berolahraga naik sepeda. Pulang dari berolahraga, ayah, ibu, dan Tini beristirahat di teras rumah. Kemudian Tono keluar sambil menguap dan berkata, "Maaf, aku terlambat bangun, jadi tidak ikut olahraga." Ayah kemudian menasehati, "Tono, ayah tahu kamu libur sekolah, tetapi bukan berarti kamu boleh bermalas-malasan. Bangun pagi dan berolahraga itu bagus untuk tubuh supaya sehat. Mengerti?" Tono pun mengangguk mengerti. Sekarang yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Amsal 6 ayat
6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tuhan ingin kita belajar dari semut yang rajin mengumpulkan makanan walaupun tidak ada yang mengatur atau menyuruhnya. Sehingga pada waktu susah atau musim kering, mereka punya cadangan makanan untuk hidupnya. Jadi, walaupun hari libur, tetapi kalian tidak boleh bermalas-malasan. Tetap bangun pagi dan berolahraga supaya tubuh menjadi sehat. Walau tidak ada PR atau sedang menghadapi ujian sekolah, kalian harus tetap belajar. Dengan begitu, kalian sudah bersikap rajin. Bagaimana? Kalian siap melakukannya? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, dari cerita yang adik-adik lihat tadi, jangan menjadi seorang pemalas. Seperti yang adik-adik lihat tadi, si Tono yang bermalas-malasan. Gak boleh ya adik-adik, karena kemalasan adalah memboroskan waktu, bakat, dan kesempatan yang menghasilkan hal-hal yang tidak berguna. Adik-adik, kita tidak boleh menjadi seorang pemalas ya adik-adik, karena firman yang tadi bilang di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasaannya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan melalui Amsal ini mengajak adik-adik melihat hal yang sederhana tetapi penuh hikmat. Semut, hewan kecil ini bekerja tanpa henti, tanpa perlu diawasi atau diperintah, namun tetap rajin dan teratur. Mereka menyiapkan makanan sejak awal agar tidak kekurangan saat musim sulit. Rajin adalah bijaksana, adalah kunci hidup yang diberkati. Tuhan tidak ingin kita menjalani hidup dengan kemalasan, hanya menunggu tanpa usaha. Ia ingin kita belajar dari semut, bekerja dengan tekun, disiplin, dan berpikir jauh ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.